bangun kesiangan di rumah sendiri itu nggak ngerasa sungkan sama sekali. Hari ini aku bangun kesiangan karena tadi malam tuh rasanya capek banget. Aku tuh habis rewang guys dari rumah mbahnya suami aku. Padahal aku tuh nggak ngebantu sama sekali ngeberesin habis acara. Tapi nggak tahu kenapa badan rasanya capek banget. Mungkin karena tadi malam tuh aku makan banyak di sana dan aku kekenyangan. Sebenarnya ya nggak banyak-banyak banget sih. Aku tuh udah nolak buat makan tapi disuruh makan terus. Karena aku tergoda juga, alhasil aku makan dan kekenyangan. Seperti biasa kalau kekenyangan aku tuh nggak bisa tidur dan paginya aku bangun kesiangan guys. Ini tuh sekitar jam 6:30. Suami aku tadi udah berangkat kerja sekitar jam 6 kurang. Tadi pagi aku udah bangun sih waktu suami aku berangkat kerja. Tapi aku tidur lagi karena ngantuk banget. Tapi ya itu kalau udah bangun pagi ternyata nggak bisa tidur lagi. Jadi 6:30 ini aku udah bangun dan mulai buat beberes rumah. Seperti biasa kipasnya simpan di luar biar nggak menu-menuhin kamar. Lanjut kabel, nggak tahu kenapa ini aku sama suami tuh punya kebiasaan tidur tuh sambil main HP. Jadi ya sambil ngecas juga. Apa ini paginya aku beresin. Kabelnya aku simpan di atas lemari kayak gini biar nggak kelihatan berantakan. Chargernya juga aku gulung terus aku simpan ke dalam lemari. BTW siapa di sini yang hamil trimester 2 terus kalau makan kekenyangan itu rasanya terik banget pinggang belakang guys. Oke lanjut ke video. Ini aku lagi ngeberesin kamar, ngeberesin kasur maksudnya. Ini cemiti yang aku kasih buat spraynya kayaknya kurang deh. Jadi spraynya tuh kelihatan kurang kenceng. Bentar, sebelum semuanya disusun rapi, ini mau dikebas dulu. Maksudnya harus dikebut dulu biar debu-debunya tuh hilang. Terus ini spraynya aku rapikan sekali lagi biar nggak kelihatan gelambir. Baru deh ini aku jembreng selimutnya terus aku susun bantalnya. Siapa yang males jembreng selimut kayak gini? Jujur aku sebenarnya males. Pagi disusun, siang berantakan, siang disusun, sore berantakan. Tapi aku tuh suka guys kalau selimutnya tuh dijembreng kayak gini daripada dilipat. Jadi kelihatan berwarna dan lebih rapi. Nah ini kasurnya udah rapi jadi aku mau ngeberesin meja rias. Gak terlalu berantakan tapi gak tahu kenapa ini harus banget aku rapihin. Walaupun serapi-rapinya meja ini tuh gak akan kelihatan rapi deh kayaknya. Kayaknya ini cuma mindah-mindahin barang doang deh. Lanjut, ini ada lipatan baju sedikit jadi aku mau lipat. Cuman bajunya suami aku aja sih yang diambil dari rumah ibu mertua. Terus belum sempat ngelipat jadi aku simpan di bawah. Ini tuh kalau nggak salah ngambilnya ya waktu aku rewang di tempat ibu mertua. Karena kan suami aku kerja pakai celana panjang ya dan celana panjang di sini tuh nggak banyak. Makanya yang ada di rumah mertua itu diambil. Baju di rumah ini tuh masih belum banyak guys. Baju aku sedikit, baju suami aku juga masih sedikit. Ya secukupnya buat dipakai hari-hari aja, nggak dibawa semuanya. Baju aku masih banyak di rumah ibu aku dan baju suami masih banyak di rumah ibu mertua. Oke, ini kamarnya udah rapi. Aku lanjut mau ke dapur karena aku mau ngeberesin dapur. Nah itu aku gantung celana yang masih agak basah di pelantar, masih agak berantakan ya pelantarnya makanya nggak aku rekam. Nanti aku beresin sekali lagi pelantarnya guys. Nah ini aku mau ngeberesin berkat-berkat guys. Tadi malam aku udah nggak sanggup nyampe rumah aku langsung istirahat jadi ini masih berantakan. Pagi-pagi ini aku baru mau manasin kuah. Kuahnya dipanasin karena ini buat makan soto guys. Sambil manasin kuah sotonya ini aku mau masukin nasi ke dalam magicom. Beberapa hari kemarin aku pakai magicom yang besar. Nah sekarang aku mau pakai magicom yang kecil aja. Karena kalau makan berdua itu ternyata masaknya dikit banget, masak segelas juga kadang nggak habis. Jadi aku putusin buat pakai magicom yang kecil aja. Nah ini nasi berkatnya aku masukin ke dalam magicom buat diangetin. Nasi segini banyak bisa dimakan buat seharian bahkan sampai besok harinya guys. Karena aku cuma berdua sama suami, terus suami aku juga makannya tuh nggak banyak. Jadi nasi segini tuh kelihatan banyak banget. Nah ini kuahnya tuh udah panas, jadi aku aduk sebentar terus aku matikan. Pagi ini aku bakalan makan mie sotonya dulu sih. Lanjut lagi ini aku mau manasin tahu balado. BTW aku kira ini tuh udah basi guys, ternyata belum. Jadi aku panasin sekali lagi. Kalau hari ini pun nggak habis kayaknya bakalan aku buang deh. Sebenarnya enak-enak aja sih guys, tapi kan bosan kalau makan ini terus. Padahal aku tuh cuma masak tahunya tuh 1 kantong, tapi nggak habis-habis. Lanjut lagi ini mau ngurusin berkatnya. Di sini tuh ada sambal kecap yang dibungkus sama daun pisang. Jadi aku masukin ke dalam mangkok kayak gini. Terus ada ayam kecap juga. Ini mau aku panasin juga. Tapi sebelum itu aku mau mindahin mihunya ini buat mie sotonya ke dalam piring karena nanti mau aku makan. Pindahin dulu ini kuah sotonya karena aku mau manasin ayam kecapnya guys. Ini aku pakai wajan yang kecil aja karena wajan yang besar tadi udah dipakai buat manasin tahu balado tadi ya. Bener gak sih cara aku manasin ayam kecapnya? Tadi aku masukin minyak terus aku masukin kecap, habis itu baru deh aku tambahin air kayak gini. Nah ini aku masak aja atau aku tumis sampai airnya tuh berkurang. Aku tambahin penyedap sedikit terus udah matang aku angkat masukkan ke dalam mangkok. Udah gini aja guys cara manasinya, nggak tahu salah atau bener. Nah ini udah anget. Pokoknya hari ini cucian piring tuh banyak banget karena aku malas pakai satu wajan jadi aku ganti lagi. Videonya udah kepanjangan jadi aku lanjut aktivitas tanpa direkam. Makasih udah nonton.